Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita kemarin menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Ditambah lagi dari beberapa fakta yang juga mengejutkan. Yang paling parah, Usopp menjadi buronan yang tinggi dari Luffy atas perbuatannya lalu. Penasaran kelanjutannya? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressrosa Part 6 versi Efek Anime. Masih pada kekacauan besar akibat ulah Doflamingo, di mana semua penduduk saling bunuh satu sama lain mengingat mereka semua telah dikendalikan. Pada kepanikan besar itu, Luffy meminta semua eksekutif berkumpul di istana. Nantinya, ia meminta eksekutif untuk berjaga-jaga agar Mugiwara dan lainnya tidak bisa ke lantai ini. Tentunya sekarang yang akan berjaga di garis depan adalah Pika. Sementara itu, Senor Pink akan menuju ke pabrik Smile, dikarenakan Franky menuju ke sana. Benar saja, Franky berada di sana. Alhasil terjadilah pertarungan lelaki sejati di antara mereka. Di suatu tempat, Robin dan lainnya berencana untuk menuju ke tempat tertinggi, yaitu istana dari Raja Riku. Kenapa demikian? Dikarenakan tempat itu adalah tempat yang paling aman. Namun saat menuju ke sana, mereka cukup mendapati masalah yang besar, yakni para bajak laut mulai mengincarnya. Lalu dengan kekuatan dari Robin yang bisa membuat jaring, akhirnya mereka bisa ke sana dengan mudah. Tentunya para penduduk dan bajak laut tidak bisa ke sini karena cara untuk ke sana adalah dengan memanjat. Berlanjut pada sisi dari Luffy, Law dan Zoro. Mereka berdua yang mulai bosan berencana pergi ke markas dari Luffy. Dengan begitu maka masalah di negeri ini akan berhenti. Sesaat menuju ke sana, mereka dihentikan oleh Fujitora sang Admiral. Lantaran setelah berunding dengan Luffy sebelumnya, ia memutuskan untuk tetap menangkap topi jerami. Walau diketahui juga yang salah adalah Luffy sendiri. Bersamaan pula ada gemuruh gempa yang cukup besar dalam dataran ini, yang ternyata itu adalah ulah dari Pika. Bedanya sekarang ia berukuran sebesar istana. Jadi bisa dikatakan kalau eksekutif memulai pergerakannya. Menariknya, Pika yang sangat besar dan mengerikan tersebut memiliki suara yang melengking. Yang berarti di balik sifat kerasnya itu ada sesuatu kekurangan yang besar. Tahu akan hal itu, Luffy dan Zoro menertawakan suara itu tanpa henti. Tentunya hal itu membuat Pika sangat marah besar. Lantaran ia sangat tidak suka orang menghinanya seperti itu. Alhasil Pika yang sangat marah langsung melemparkan bogem mentah ke daerah tersebut. Dan seperti yang dikira, kerusakan pukulan itu hampir merusak separuh Dressrosa. Atau dalam kata lain, jika terkena pukulan tersebut maka bisa dipastikan akan hancur berkeping-keping. Nyatanya dari serangan besar itu, Luffy dan Zoro berhasil menghindarinya. Dari situ mereka berdua mulai berhati-hati dengan serangan tersebut. Jika tidak maka akan berakibat fatal. Dalam suasana yang seperti itu, Cavendish mendatanginya. Tujuannya kali ini bukan sama seperti sebelumnya, melainkan akan membantunya untuk mengalahkan Luffy. Ia melakukan itu untuk balas budi dengan God Usopp. Tak hanya Cavendish saja, melainkan Hajrudin beserta orang-orang kuat di Colosseum juga akan mengalahkan Luffy. Tujuannya sudah pasti untuk membalaskan kebaikan dari God Usopp. Luffy yang mengetahuinya merasa senang, tetapi karena ini adalah masalahnya, maka ia akan mengakhirinya sendiri. Mendengar keputusan yang egois dari Luffy, lainnya merasa marah. Parahnya lagi, mereka bersaing untuk bisa mengalahkan Doflamingo. Atas kepanikan tersebut, Luffy dan Zoro pergi ke sana dengan banteng yang Luffy temukan di Colosseum. Lagi-lagi di tengah perjalanannya, Pika melancarkan serangan besarnya. Untungnya Raja Prudence dan Chinjao bisa menghancurkan tangan besar tersebut. Dengan begitu mereka bisa melanjutkan perjalanan lagi. Namun kali ini mereka tidak sendiri. Mereka juga akan dibantu oleh Chinjao dan lainnya yang ingin membantu. Yang berarti Luffy dan Zoro akan lebih mudah lagi untuk menuju ke sana sambil menghajar kroco-kroco. Meski sudah bersama-sama, masih saja mereka sulit untuk menghindari serangan Pika.
Anehnya, tiba-tiba banting dari Luffy bisa mendaki tangan dari Pika. Luffy yang seperti itu masih saja bercanda dan tidak serius. Tetapi saat melihat Pika yang mulai menyerang lagi, ia mengeluarkan kekuatan andalannya yaitu Grizzly Magnum. Akibatnya kepala Pika pecah dibuat hancur olehnya. Meski demikian, Pika tak tergores sedikit pun karena ia adalah manusia bebatuan. Dalam sisi Zoro, ia mendapati satu hal yang penting dari pertarungan itu, yaitu saat menerima serangan, Pika akan berpindah di suatu tempat, yang berarti ada celah besar untuk mengalahkannya terutama dengan haki. Kemudian ia membuktikan prasangkanya itu dengan Kenbunshoku hakinya. Benar saja, ia bisa melihat tubuh asli darinya. Dengan itu, ia meminta Luffy dan Banting yang bersama Jet dan Abdullah untuk tetap maju. Lantaran kali ini ia yang akan melawan Pika. Mengingat lagi, Pika juga memakai pedang. Jadi ini adalah pertarungan yang pas baginya. Pada suatu tempat di kerajaan lama, akhirnya Robin dan lainnya sampai di tempat itu dengan selamat. Sesaat di sana, Rebecca sangat senang karena ia bisa bertemu dengan kakek dan kakaknya yaitu Viola. Namun kini Viola akan melakukan tugas yang penting yaitu mengirimkan kunci dari Law. Tetapi sebelum itu ia dihentikan oleh Riku. Ia berkata kenapa ia sangat mempercayai bajak laut tersebut. Viola menjawab, meski kru topi jerami adalah bajak laut, tetapi yang dilakukan mereka sangat berbeda, yakni mereka memilih kata hati mereka. Berbanding terbalik dari pemerintahan yang menyembunyikan dan tak mau mendengar rintihan orang yang menderita. Oleh sebab itu, ia sangat mempercayai Luffy dan lainnya untuk bisa menyelamatkan negeri ini. Pastinya bukti itu juga didukung dengan perkataan dari Leo bahwa mereka juga mempercayai bajak laut Mugiwara. Dengan bantuannya selama ini, suku Tontata akhirnya bisa membuat ingatan semua penduduk kembali. Mendengar hal itu, awalnya Raja Riku tak terima mengingat kejadian 10 tahun lalu membuatnya trauma akan hal itu. Tetapi kali ini ia sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh Luffy dan krunya bukanlah omong kosong. Jadi ia juga berharap besar kepada semuanya untuk bisa mengalahkan Dovi. Dengan begitu, Pulau Indah ini akan kembali seperti semula. Alhasil Leo memiliki ide yang bagus untuk bisa mengantar kunci tersebut. Tapi sebelum itu, ia meminta kawannya yang bernama Inhale beserta kelompoknya untuk menyelamatkan para kurcaci di pabrik Smile. Kabarnya juga Franky juga berencana untuk menghancurkan pabrik itu, yang artinya mereka mendapat peluang yang besar untuk keberhasilan rencana tersebut. Sedangkan untuk mengantarkan kunci tersebut, Leo meminta pasukan kumbang terbang. Awalnya Robin dan lainnya tidak bisa percaya dengan kekuatan kumbang tersebut, mengingat mereka cukup kecil. Meski demikian, Leo tetap memaksa menumpangi kumbang tersebut. Jadi Robin, Leo, Rebecca, dan Bartolomeo yang akan mengantarkan kunci tersebut. Untuk bagian yang lain akan mengawasi dari istana dengan kekuatan dari Viola. Lalu Leo yang sudah siap pun mendorong Robin dan lainnya agar cepat pergi menuju ke sana. Pastinya Robin awalnya ketakutan, tapi ternyata kumbang tersebut bisa terbang meski hanya memperlambat saja. Nanti jika mendarat, mereka harus melompat agar bisa terbang kembali. Benar saja, mereka bisa terbang dengan melewati atap penduduk. Dengan adanya hal itu, mereka bisa dengan cepat untuk memberikan kunci tersebut di ladang bunga. Di samping itu, Fujitora dan bawahannya sudah mulai bergerak ke sisi istana. Alasannya, orang kuat di Kolosium sudah beraliansi dengan topi jerami. Tentunya Sabo yang mendengar kabar tersebut langsung menghentikan Fujitora, karena ia tidak ingin adik kecilnya dilukai oleh pemerintahan. Mendengar perkataan tersebut, Angkatan Laut sangat terkejut, karena ternyata Sabo adalah saudara dari Luffy. Tentunya itu adalah kabar yang mengerikan. Dikarenakan di balik itu semua, Luffy masih berkaitan dengan orang yang sangat besar yaitu Revolusi dan Shirohige. Singkat cerita, terjadi pertarungan di sana. Namun tampaknya di hadapan dari Sabo yang saat ini sekilas ketua komandan pasukan tidak ada apa-apanya. Malah terlihat seperti berhadapan dengan kroco-kroco. Melihat anak buahnya yang dikalahkan, Fujitora langsung bergerak menghentikan Sabo. Lalu terjadilah pertarungan besar di antara orang kuat Marine dan Revolusi. Atas pertarungan tersebut mengakibatkan kerusakan besar di sekitar, dikarenakan tipe kekuatan mereka adalah penghancur.
Cerita bersingkat lagi dari Luffy dan lainnya yang sampai di tingkat 1 istana. Terlihat kalau bawahan dari Dovi tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Pada kerusuhan tersebut ada orang yang membantu Luffy untuk menuju ke jalan tercepat ke istana, yaitu melewati gua. Ia adalah Kelly yang tak lain adalah peserta Colosseum. Namun di sini agak sedikit aneh karena tempatnya seperti gudang bawah tanah. Anehnya, Luffy yang bodoh tetap lanjut ke jalan tersebut. Bodohnya pula Jet dan Abdullah terbentur saat memasuki jalan tersebut. Kemudian diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Kelly adalah suruhan dari Dovi. Anehnya juga muncul Dovi dari kejauhan yang menebasnya. Jet dan Abdullah yang tahu akan hal itu hanya bisa berpura-pura pingsan, mengingat kekuatan dari Dovi sangat kuat. Benar sekali, Luffy yang sudah jauh ke dalam menemui genangan air dan jalan buntu. Nah, pada kesempatan itu, Dovi yang merencanakan tersebut berbuat untuk membunuh mereka. Untungnya Jet dan Abdullah dengan berani bisa menebasnya hingga terputus. Ternyatanya itu bukanlah Dovi, melainkan boneka saja. Hal itu membuat Luffy sangat marah karena dirinya sudah dipermainkan. Oleh sebab itu, ia yang sudah tidak tahan lagi langsung membuat jalan pintas untuk bisa ke atas dengan cepat. Singkatnya, ia berhasil sampai di atas. Di atas juga Cavendish dan lainnya sudah sampai dan menghajar semua kroco-kroco. Di suatu sisi yang lain, Kairos mendapati suatu penduduk yang mencoba ingin membunuhnya. Namun untuk kali ini, ia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Karena jika tidak menghentikan Dovi sekarang, maka pembunuhan ini akan tetap berlanjut. Singkatnya, ia berhasil menuju ke lantai 1 istana. Di sana ia juga mengikuti jalan yang dibuat oleh Dovi, yang pada akhirnya bisa bergabung lagi dengan Luffy kembali. Luffy yang baru tahu Kairos ada di sampingnya pun menjelaskan bahwa Rebecca juga akan ke sana untuk mengantarkan kunci tersebut. Kairos yang mengetahui cukup marah karena pertarungan ini sangat berbahaya. Seperti biasa Luffy berkata kalau anaknya akan baik-baik saja, dikarenakan akan ada temannya yang bersama dengan Rebecca. Lanjut lagi dari pertarungan besar di lantai 2. Masalah kali ini cukup besar yang mana para bawahan eksekutif Dovi juga ada di sana. Mereka adalah Buffalo, Baby Five, Dillinger, si gendut, Laoji, dan si bom peledak yaitu Mobius. Oleh sebab itu mereka bertarung dengan mereka masing-masing untuk bisa menuju ke lantai atas. Ternyatanya secara mengejutkan Sulaiman dan lainnya dibuat babak belur oleh mereka. Bahkan sampai terluka parah oleh serangan dari Dillinger. Meski demikian mereka tetap harus bergegas ke sana. Dari sini bisa disimpulkan untuk membalas budi kebaikan Usopp, mereka sampai mau mengorbankan dirinya untuk hal yang seperti itu. Di samping itu, para penduduk desa yang sudah muak dengan pertarungan tak berguna ini, lalu mereka memutuskan untuk menangkap Raja Riku dan God Usopp yang berada di istana. Alasannya sudah pasti untuk bisa menghentikan pembunuhan ini. Cara yang akan mereka lakukan yaitu tidak membunuhnya, melainkan untuk menangkapnya saja. Pada sisi lainnya di pabrik Smile, Inhale dan pasukan lebah mencoba untuk berkomunikasi lewat gerakan. Nah, kurcaci di dalam yang mengetahuinya mulai berontak, karena selama ini mereka telah dibohongi oleh Dovi. Atas kabar tersebut, para kurcaci membuat kerusuhan yang besar pada tempat tersebut. Yang paling membuatnya marah yaitu Ratu Menceri tidak ada di sini. Di tempat lain di bawah tanah, akhirnya Kinemon yang berusaha payah mencari akhirnya bertemu dengan Kanjuro. Diperlihatkan kalau Kanjuro memiliki kekuatan yang sangat aneh yaitu membuat gambar hidup. Anehnya lagi, dengan kekuatan yang demikian gambarnya sangat jelek dan tidak ada seninya. Namun di balik itu semua, ia adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Itu terbukti darinya yang membantu orang yang dibuang untuk bisa keluar dari tempat ini dengan kekuatannya tersebut. Kembali dari pertarungan besar di sana utama. Di sana diperlihatkan hal yang sangat mengejutkan, di mana semua peserta Colosseum bersatu, padahal sebelumnya mereka selalu bermusuhan. Hal itu bisa terjadi karena hanya itu saja yang bisa mereka lakukan agar bawahan eksekutif tidak menghalangi Luffy.
Kini sekarang tugas dari Cavendish adalah untuk membawa Luffy ke tingkat 3 yaitu markas dari Dovi. Dengan bersatu mereka bisa mengalahkan dan menghentikan sedikit demi sedikit bawahan eksekutif. Singkatnya Luffy dan lainnya akhirnya sampai di lantai 3. Namun masalah bukan berhenti begitu saja. Kali ini yang menghalanginya adalah boneka kaleng berukuran besar yang tidak bisa dikalahkan. Itu terbukti dari beberapa serangan dan tebasan yang bisa pulih kembali. Lanjut lagi pada pertarungan dari Zoro dan Pika. Waktu itu terlihat Zoro masih bermain-main saja, lantaran Pika selalu berpindah-pindah tempat. Tak lama setelah itu Robin akhirnya sampai di dekat dari Zoro. Kemudian ia meminta Zoro untuk menjauhkan Pika darinya, dikarenakan Bartolomeo tidak bisa menggunakan kekuatannya. Pika yang mendapat kesempatan itu mencoba untuk meninju mereka dengan tangan besarnya. Sayangnya itu tak terjadi, karena Zoro yang mulai serius pun mengeluarkan kekuatan tebasan mautnya itu. Mengejutkannya lagi, ia bisa membelah separuh badan dari Pika. Karena serangan tersebut akhirnya Pika bisa terluka parah. Jadi benar adanya kalau ada kelemahan dari tubuh batuan ini. Sementara itu, Bartolomeo dan Rebecca yang melihat serangan itu hanya bisa melongo, lantaran Zoro bisa membelah Pika menjadi 2. Di situ pula Zoro memberi nasihat baik kepada Pika, bahwa di kru topi jerami bukan Luffy dan God Usopp saja yang kuat, melainkan masih ada banyak lagi orang yang sepertinya. Scene berganti pada kurcaci yang berusaha payah membuka gerbang di pabrik Smile. Akan kerusuhan yang mereka buat, akhirnya sipir penjaga keluar. Dengan marah-marah sipir itu langsung menyedot mereka dengan pembersih debu. Dengan begitu mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Sedangkan di luar Franky masih bertarung dengan Senor Pink. Lalu Franky yang sudah mulai kesal akhirnya memanipulasinya dengan berkata kalau ada seorang nenek-nenek yang kesusahan. Benar sekali, Senor yang tahu akan hal itu langsung bergegas ke sana. Lalu Franky mengambil kesempatan itu untuk membuka gerbang tersebut dan menyelamatkan para kurcaci. Lantaran sebelumnya ia mendapat kabar dari In Hell kalau rencana telah berhasil. Meski demikian masih ada masalah yang harus diselesaikan, yaitu Senor Pink dan sipir tersebut. Cara yang Franky gunakan cukup berbeda, yaitu memeluk sipir wanita tersebut sambil menunggu Senor datang ke sini. Sesaat Senor sampai ke dekatnya, Franky langsung membanting sipir itu sampai mengenai Senor. Lagi-lagi meski dibuat seperti itu masih saja bisa bangkit. Jadi pertarungan yang tersisa kali ini adalah Franky melawan Senor Pink. Cerita beralih lagi di Istana Lama. Waktu itu Kanjuro dan Kinemon juga sudah berkumpul. Dalam sudut itu Riku meminta Viola mencari Putri Mansuri. Alasannya tidak mungkin Mansuri dibuang, dikarenakan ia memiliki kekuatan yang penting untuk negeri ini. Lalu Viola mencoba mencari di istana dengan kekuatan matanya. Yang ternyata Mansuri berada di salah satu tempat kurungan terdalam. Tepatnya tempat itu dulu adalah kurungan dari Viola yang membuat masalah. Setelah mengetahui lokasi tersebut, ia meminta Leo untuk mencari ke tempat itu. Mengingat Leo juga pernah dikurung di sana atas masalah yang dibuat Viola dulunya. Jadi terungkap kalau sebelum kedatangan dari Dovi, negeri ini sangat tenang dan tentram. Dalam kesenjangan itu, Viola mendapat penglihatan buruk yaitu Sugar telah siuman. Mengetahuinya, Usopp merencanakan sesuatu untuk membuat Sugar pingsan kembali. Cara yang ia gunakan adalah seperti sebelumnya yaitu mengejutkannya saja. Yakni cara yang ia gunakan adalah menembak sesuatu untuk mengenai Sugar. Dalam rencana ini, ia meminta bantuan kepada Kanjuro untuk membuat gambar dirinya. Karena itu adalah amunisi yang pas untuk membuat Sugar pingsan kembali. Scene berganti dari Robin yang sudah sampai di istana tersebut. Tampaknya ia mendapatkan masalah yang besar dari Mobius. Untuk itu ia meminta Rebecca untuk tetap ke atas. Sementara dirinya yang akan mengatasi Mobius bersama dengan Bartolomeo. Tak disangkanya malah Robin bertemu dengan Luffy dan lainnya di lantai 3 ini. Yang berarti Rebecca dalam masalah yang besar. Namun di sini juga ada masalah yaitu Mobius mencoba untuk menghentikannya. Jadi untuk mengatasi semua ini Robin meminta Law, Kairos dan Luffy untuk tetap ke atas.
Sementara dalam pertarungan yang ada di sini akan diatasi oleh Bartholomew, Cavendish, dan dirinya. Di sini terlihat kekuatan Bartholomew yang aneh lagi, di mana barir yang dibuatnya bisa diubah bentuk sesuai apa yang diinginkannya. Jadi Luffy akan pergi ke atas melewati barir dari Bartholomew. Dengan itu akhirnya ia bisa sampai ke atas dengan mudah. Di lantai 4, Rebecca baru mendapat masalah yang berat, yaitu ada diamante yang akan menghalanginya. Mau tidak mau Rebecca harus bertahan sampai Luffy datang. Namun hal itu tidak semudah yang dikira, lantaran diamante tak segan-segan membunuh musuhnya. Beruntungnya di saat yang tepat Kairos berhasil menolongnya. Tak hanya itu saja, Kairos juga mempunyai dendam yang besar pada diamante. Tak lama setelah itu Luffy dan Law akhirnya sampai. Mengetahuinya, Rebecca langsung memberikan kunci tersebut kepada Luffy. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Law terbebas dari kekangan batu laut. Setelah terlepasnya Law, Kairos meminta mereka untuk menuju ke atas. Karena sekarang ia yang akan menghadapi orang ini. Jadi nantinya Luffy dan Law akan berfokus untuk melawan bos terakhir. Cerita berhenti dari sini dahulu. Selanjutnya Luffy akhirnya akan bertarung dengan Doflamingo. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan keseruannya pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.